Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang persatuan berdasarkan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki ribuan keberagaman. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia, serta tersebar dari Sabang hingga Merauke. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, yaitu meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan, namun tetap satu kesatuan. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun keanekaragaman itu justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, arti penting Bhinneka Tunggal Ika antara lain pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, dan sebagai benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, atau paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Karena nasionalisme merupakan suatu pengertian yang luas, maka dalam konteks ini, nasionalisme dapat diartikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme di era saat ini harus dapat mengisi dan menjawab tantangan masa transisi dalam berbagai perubahan situasi, yang tentunya nilai-nilai baru tidak boleh mengguncangkan nasionalisme, selama bangsa Indonesia tetap memiliki sense of belonging atau rasa memiliki negara Indonesia. Saat ini diperlukan rasa nasionalisme tinggi, karena dapat menjadi pemersatu bangsa untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan adanya prinsip kebebasan dan bertanggung jawab ini, maka setiap masyarakat Indonesia diberi kebebasan dalam bertindak, berbicara, berpendapat sesuai kemauannya. Namun, tetap bertanggung jawab dengan segala hal yang dilakukannya, termasuk bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya prinsip kebebasan dan bertanggung jawab ini merupakan cerminan dari implementasi hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Adanya kebebasan dan bertanggung jawab ini akan menjadikan setiap masyarakat Indonesia berani untuk mengambil tindakan, tetapi paham dengan segala konsekuensi yang terjadi, sehingga diharapkan tidak sampai merugikan orang lain. Dan jika sampai merugikan orang lain, maka harus berani menerima semua konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai generasi penerus, kita harus menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab sehingga negara Indonesia akan semakin maju. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah perspektif dan sikap masyarakat Indonesia terhadap diri mereka sendiri dan bentuk geografis mereka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menghormati dan memprioritaskan keanekaragaman untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan cinta nasional dari semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan ini
diungkapkan oleh tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, etnis, regional, dan agama. Dalam hal ini, hakikat wawasan Nusantara adalah integritas Nusantara yang perspektifnya selalu integral demi kepentingan bangsa dan negara. Semua masyarakat Indonesia harus berpikir, berperilaku, dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip wawasan Nusantara adalah aturan atau kondisi dasar yang harus dihormati, dijalankan, dan dipertahankan oleh semua elemen masyarakat untuk menjaga perdamaian dan keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Persatuan adalah modal yang sangat kuat untuk mewujudkan pembangunan. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, maka kita harus mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan di bidang kita masing-masing. Upaya melaksanakan pembangunan ini tentu saja harus dilandasi dengan rasa persatuan dan kesatuan. Pembangunan nasional yang kini tengah dilakukan merupakan salah satu wujud prinsip persatuan pembangunan ini. Dengan pembangunan nasional, diharapkan masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan yang merupakan salah satu cita-cita reformasi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk mewujudkan prinsip kelima ini agar kesejahteraan masyarakat yang diidamkan dapat terwujud. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengimbau kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk bersatu berdasarkan kelima prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, serta mengimplementasikan kelima prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.